Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 5, sub 3, pembelajaran 2. Untuk pembelajaran 2, mata pelajaran yang dibahas adalah PPKN, SPDP, dan matematika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Ayo kita pelajari bersama. Setelah kamu mempelajari sikap kepahlawanan, tentunya kamu merasa bangga terhadap mereka. Nah, coba tulis sikap-sikap kepahlawanan yang sudah kamu pelajari dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah banyak menjelaskan dan menyebutkan sikap-sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Misalnya Bapak contohkan, sikap kepahlawanan yang paling sering Bapak sebutkan adalah tentang keberanian. Contohnya, sikap kepahlawanan tersebut dalam sehari-hari adalah berani beramal dengan sifat-sifat terpuji, atau bisa berani memberikan kritik dan saran. Nah, itu adalah contoh sikap keberanian. Lalu ada juga sikap kepahlawanan, yaitu rela berkorban. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, rela berkorban bukan berarti kita harus menyerahkan nyawa ya. Bisa dengan sederhana, contohnya ikut kerja bakti membersihkan jalan dan sekolah dengan ikhlas. Nah, itu kita rela berkorban agar lingkungan menjadi bersih. Kemudian ada juga sikap kepahlawanan, yaitu membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini biasanya dilakukan juga oleh polisi-polisi atau tentara di negara kita. Contoh membela kebenaran dan keadilan bisa dengan cara memberi pertolongan kepada orang yang kesusahan. Sikap kepahlawanan yang lain, misalnya pantang menyerah. Nah, ini sebagai seorang siswa, kamu bisa mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti tetap berusaha pantang menyerah, belajar dan menuntut ilmu agar bisa sukses menggapai cita-cita. Nah, kamu bisa mencari sikap-sikap kepahlawanan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, apakah sikap-sikap tersebut mencerminkan nilai-nilai sesuai dengan sila Pancasila? Nah, coba kamu perhatikan tabel berikut. Sekarang kita akan belajar menyocokkan sikap kepahlawanan dengan sila Pancasila. Misalnya, tadi Bapak menyebutkan sikap rela berkorban. Nah, rela berkorban di sini contohnya seperti tadi ikut kerja bakti membersihkan jalan dan sekolah, atau ikut berpartisipasi menjaga keamanan kampung. Nah, itu sikapnya. Berarti di sana menunjukkan kerjasama. Nah, sila yang sesuai adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang berhubungan dengan bersatu. Kemudian, contoh yang lain misalnya tadi membela kebenaran dan keadilan. Nah, contohnya seperti menghormati hak-hak orang lain, atau suka memberi pertolongan kepada orang lain yang seperti Bapak bilang tadi, atau tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, itu bisa sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita bersifat baik antar sesama manusia dan bersikap adil terhadap sesama manusia. Nah, untuk sikap-sikap lainnya kalian bisa cari sendiri dan sesuaikan dengan sila yang sesuai. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah sikap mereka sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila? Ada 3 buah gambar. Yang pertama, menyumbang untuk korban bencana alam. Lalu ada kerja bakti, dan ketiga ada minta maaf kepada teman. Nah, tugas kamu adalah menentukan apakah perbuatan mereka sudah sesuai dengan nilai Pancasila. Dan sebelumnya harus diberi alasannya. Misalnya untuk gambar pertama, menyumbang untuk korban bencana. Menurut kamu itu sudah sesuai, beri alasannya kenapa sudah sesuai.
Dan kalau sudah kamu tulis alasannya, perbuatan itu kira-kira sesuai dengan sila keberapa. Nah, tulis juga di bawahnya. Begitu pula dengan gambar-gambar berikutnya, lakukan dengan cara yang sama. Nah, selamat mengerjakan. Berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia mencapai kemerdekaannya. Coba bayangkan, seandainya para pahlawan tidak berjuang, apa yang akan terjadi? Nah, untuk mengenang jasa mereka, sekarang mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nyanyikan lagu ini sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Bapak akan putarkan lagunya beserta dengan teksnya. Silakan kalian perhatikan dan pelajari baik-baik. Selamat mendengarkan. Nah, bagaimana? Lagu yang sangat bersemangat, bukan? Silahkan kalian pelajari hingga kalian bisa dan hafal. Selamat berlatih. Sekarang, kita akan kembali belajar tentang sudut. Nah, materi sudut hari ini adalah sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, pada materi ini, ada yang namanya sudut sehadap dan ada yang namanya sudut bertolak belakang. Coba kalian perhatikan gambar sudut di samping. Sudut ini tercipta dari dua garis yang dipotong oleh sebuah garis. Kita bisa lihat garis K dan L adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis A. Sekarang Bapak akan ajarkan bagaimana menentukan sudut sehadap dan sudut bertolak belakang yang sudah tadi Bapak sebutkan. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari sudut sehadap. Cara mencari sudut sehadap adalah, perhatikan baik-baik. Misalnya kita akan mencari sudut yang sehadap dengan sudut A4. Sudut 4 ya. Jadi sudut 4 kira-kira sehadap dengan sudut yang mana? Nah, cara mencarinya perhatikan. Untuk bermudah akan Bapak buatkan sudutnya seperti ini. Nah, ini sudut 4. Kita harus mencari sudut yang memiliki bentuk atau arah sudutnya sama seperti sudut 4. Nah, yang sama kita coba misalnya 5. Nah, 5 ini kan sudutnya berlawanan ya. Yang ini menghadap ke sebelah kanan, yang ini sudutnya menghadap ke sebelah kiri, berarti bukan. Kita coba yang lain, misalnya 2. Nah, 2 juga bukan. Ini kita lihat sudut menghadap ke bawah, ini ke atas, bukan. Nah, coba 8. Kita lihat sudut menghadap ke kanan, agak ke bawah, ini juga sama. Nah, berarti sama ya. Berarti sudut 4 sehadap dengan, nah seperti itu lambangnya. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8. 8 ya. Nah, ini lambang sudut, bukan L, ini lambang sudut. Berikutnya kita coba lagi. Misalnya sudut 3. Kita lihat sudutnya sehadap kira-kira dengan sudut berapa? Dengan sudut 7 ya. Ingat, arah sudut itu sama, artinya sehadap, menghadap ke arah yang sama. Berarti sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Sekali lagi agar lebih paham. Misalnya sudut
1 sekarang. Nah, 1. Kira-kira sehadap dengan sudut yang mana? Dengan sudut 5. Nah, seperti itu. Jadi sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Jadi kira-kira seperti itu mencari sudut sehadap, menghadap ke arah yang sama sudutnya. Berikutnya kita akan mencoba sudut bertolak belakang. Nah, kalau tadi sehadap, sekarang sudut yang bertolak belakang, artinya berlawanan. Bapak contohkan, misalnya seperti ini. Misalnya sudut 8. Kira-kira bertolak belakang dengan sudut apa? Jadi ini bisa dikatakan sudutnya itu bertemu ya, bertolak belakang. Yang satu menghadap ke bawah, yang satu bisa menghadap ke atas. Jadi kalau ini 8 menghadap ke bawah, jadi yang bertolak belakang adalah dengan sudut 6. Nah, seperti itu. Bisa kita tulis sudut 8 bertolak belakang dengan sudut 6. Ini bukan kali ya, itu artinya bertolak belakang. Agar lebih mudah membedakan sudut sehadap dengan sudut bertolak belakang lambangnya. Kemudian sudut 3. Kita coba sudut 3 dengan sudut berapa? Ya, dengan sudut 1. Sudut 3 bertolak belakang dengan sudut 1. Sekali lagi. Misalnya sudut 2 bertolak belakang dengan sudut, ingat yang ujung sudutnya bertemu yaitu sudut 4. Nah, seperti itu. Jadi sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Jadi seperti itu cara mencari atau menentukan sudut sehadap dan sudut bertolak belakang. Semoga kalian paham ya. Jadi bisa Bapak simpulkan yang dimaksud dengan sudut sehadap itu adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Ya. Kemudian yang bertolak belakang bisa Bapak sebutkan sebagai sudut yang saling membelakangi letaknya atau sudutnya seperti bertemu. Nah, berdasarkan yang sudah Bapak ajarkan tadi, coba sekarang kalian identifikasi sudut-sudut yang mana yang sudut sehadap dan yang mana yang termasuk sudut bertolak belakang pada gambar berikut. Misalnya Bapak contohkan 1. Kita akan mencari sudut bertolak belakang. Nah, untuk bangun ini ya. Misalnya ini kita sebut sebagai sudut LOK. Bertolak belakang dengan sudut MON. Nah, seperti itu ya. Artinya bertolak belakang, saling membelakangi. Kemudian yang sehadap contohnya sudut AOF sehadap dengan sudut OPE. Nah, seperti itu. Silakan kalian coba mencari dan menentukan sisanya. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.